masih menjadi kabar yang terus diperbincangkan. Mengapa hingga sampai saat ini seolah belum ada kejelasan mengenai hilangnya nyawa Vina dan Eki yang dilakukan oleh sekelompok geng motor pada 2016 silam. Ya, seperti diketahui, pihak kepolisian telah menetapkan satu orang tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Selain itu, banyak spekulasi yang berkembang perihal Peggy sebagai korban salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat karena banyaknya kejanggalan yang diutarakan oleh banyak pihak, termasuk diantaranya soal ciri-ciri DPO yang sangat berbeda. Lantas, seperti apa keyakinan kuasa hukum Peggy yang sampai saat ini masih berkeyakinan jika kliennya tidak bersalah? Seperti apa pula harapan Kartini, ibunda Peggy, yang berkeyakinan untuk sang anak agar terbebas, namun belum juga membuahkan hasil hingga detik ini. Benarkah pula hampir 2 minggu diamankan oleh pihak kepolisian membuat fisik maupun mental Peggy menjadi down, sehingga seringkali menangis saat berada di ruang tahanan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak ada manusia di dunia ini yang ingin menjalani hukuman tanpa diketahui apa penyebabnya, sehingga harus menjalani hukuman yang bahkan tidak dilakukannya tersebut. Ya, Santer diberitakan menjadi korban salah tangkap pihak kepolisian. Bahkan lebih parahnya lagi, disebut-sebut hanya sebagai orang pengganti untuk mengamankan seseorang yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Dituturkan oleh Niko Kili-Kili, kuasa hukum Peggy, jika kliennya mulai mengalami banyak perubahan drastis, termasuk dari segi mentalnya yang sering menurun. Seperti diketahui, Peggy menjadi satu-satunya DPO dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki yang sebelumnya telah ditetapkan nama 3 orang DPO. Selain itu, Peggy pun juga dijerat pasal 340 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Menurut pengakuan kuasa hukum Peggy, hal ini pun tak ayal membuat kliennya sering menangis ketika mendengar vonis hukuman tersebut. Peggy Setiawan memang lagi drop, tiap hari nangis. Apalagi pasal 340 itu kan Deider dituduh sebagai otak pelaku. Lalu kemudian ancamannya nggak main-main loh. Yang ancamannya itu hukuman mati, kalau nggak seumur hidup. Lalu orang yang mendengar itu, kita yang bukan dijadikan tersangka, kita dengarnya aja ngeri, apalagi dia sendiri. Dan ironisnya bukan dia pelakunya. Maka dari itu, pihak kuasa hukum Peggy, Niko Kili-Kili, yang dibantu sejumlah ahli hukum lainnya pun juga mengaku akan terus berjuang dan tidak akan membiarkan hukuman tersebut menyasar kepada kliennya. Berbekal keyakinan penuh dan bukti-bukti yang kuat, diyakini oleh sang kuasa hukum dapat membebaskan Peggy dari hukuman.
kan sangat jelas sekali. Peggy Setiawan itu kan usia 15 tahun sudah ikut bapaknya ke Bandung. Ya. Dan tidak ada berada di Cirebon. Pada saat waktu kejadian pun dia tidak ada di Cirebon. Itu bisa dibuktikan. Saya sudah lakukan investigasi hal itu. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Nah itu, isu-isu itulah yang membuat sehingga anak ini semakin ngedrop. Jadi mungkin ada yang neror atau seperti apa. Kalaupun nanti ya setelah putus baru dia bisa dipindahkan ke sana. Tapi ini sama dengan menghancurkan selain pembunuhan karakter tetapi menghancurkan mentalnya. Ya, mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik hingga tercatat kurang lebih 68 pengacara yang siap membela dirinya. Kebanyakan dari mereka dibuat tersentuh dengan aksi Peggy yang seolah tanpa rasa takut mengungkapkan jika dirinya tidak bersalah dan mengaku siap kehilangan nyawa jika benar menjadi dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki saat konferensi pers di Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa tidak seharusnya mengorbankan seseorang yang tidak bersalah atas apa yang tidak dilakukannya. Memang kami setuju dengan penyidik bahwa pelaku pembunuhan dan pemerkosaan harus ditangkap. Tetapi jangan orang lain lah yang dikambing hitamkan seperti ini. Saya bergerak dengan tim, kami ada kurang lebih 68 pengacara. Dan kami semua solid. Saya sudah membentuk tim investigasi. Ketua tim investigasinya adalah Kombes Jindin Siagian Esa MH. Dan beliau sudah bergerak jauh dan fakta serta bukti-bukti sudah kami dapatkan. Nah, kalau mau tanya persisnya, kebetulan beliau sedang bersama-sama dengan saya. Beliau ini sejak lahir sebagai polisi sudah penyidik, jadi penyidik. Sampai pensiun pun penyidik. Jadi nggak mungkinlah kita mengada-ngada atau ini tidak valid. Ini sangat amat valid. Keyakinan inilah yang membuat Kartini, ibunda Peggy, tetap berkeyakinan jika anaknya tidak bersalah dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Seperti inilah keyakinan ibunda Peggy yang masih berkeyakinan jika anaknya tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Harapan saya dengan datangnya dua saksi baru, semoga Peggy lekas bebas gitu. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan Peggy. Meski sudah berada di luar, pasca menjalani masa kurungan selama kurang dari 4 tahun dan tengah berjuang untuk mendapatkan keadilan. Lantas, seperti apakah perasaan Saka Tatal? Benarkah kini banyak bantuan yang datang untuk membantunya untuk mendapatkan keadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Wow, banyak. Ya, sebelum tertangkapnya Peggy, munculnya nama Saka Tatal yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, juga menjadi pro dan kontra. Setelah dirinya mengaku tidak bersalah dan diduga menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian.
Tidak cukup sampai di situ, ia pun juga dengan lantang menyebutkan jika dirinya mendapatkan sejumlah tindakan main hakim sendiri dari pihak kepolisian. Aksi ini pun ternyata mendapatkan simpati luar biasa dari pengacara Farhad Abbas yang ditemani oleh Krisnamurti agar Saka Tatal mendapatkan keadilan. Dalam bincang-bincangnya kemarin dengan awak media, Farhad ditemani oleh Krisnamurti secara eksklusif mengaku tengah mengkaji novum atau sebuah bukti baru yang rencananya akan segera ditindaklanjuti untuk menerbitkan PK ke Mahkamah Agung terkait dugaan aksi salah tangkap dan juga tindakan main hakim sendiri yang konon dilakukan pihak kepolisian. Hari ini kita kedatangan tamu yang kita banggakan, Bang Saka. Saka ini, seperti saya katakan kemarin, adalah anak angkat Bang Krisnamurti. Jadi Bang Krisnamurti menyambut dan menyiapkan segala fasilitas untuk Saka, di mana besok kita akan berangkat ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan Saka sebagai saksi atas terdakwa tersangka Peggy Setiawan. Nah, hadir juga Ibu Titin dari Cirebon, kakaknya Saka. Jaka, kakaknya Saka ada. Karena Saka ini harus didampingi keluarganya 3 orang. Kenapa Bang? Ya karena dia trauma gitu. Oleh karena itu kita sudah mengumpulkan bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti-bukti untuk mengajukan novum dan pertimbangan majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa 3 DPO itu punya peran penting dalam. Kalau saja waktu itu dikatakan DPO-nya tidak ada, kenapa DPO itu ada fotonya dan diperlihatkan kepada Saka? Kenapa para komentar-komentar mengatakan yang namanya Andi, yang namanya Dani, semua nggak ada fotonya? Kalau nggak ada fotonya, nggak ada orangnya, ngapain dibuat cerita halusinasi sehingga membuat Saka terhukum 8 tahun penjara walaupun menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, oleh karena itu langsung bersama lawyer kita, partner kita Bang Krisnamurti dan kawan-kawan semua dari Rizaldi, ada Khairudin, Alida Doktor dan Zaka dan Mila, Mbak Linda Marlina dan Ibu Titin. Nah, mohon doa pada masyarakat, kepada netizen semua agar perjuangan Saka ini bisa membuahkan hasil, khususnya pada peninjauan kembali nanti. Buat saya adalah sebagaimana kita menerima kuasa dari Saka, fokus kita adalah peninjauan kembali. Ya kan, semua bukti-bukti, semua argumentasi, semua sudah pernah dibuktikan oleh Bu Titin ya ketika tahun 2016. Tapi semua diabaikan, termasuk laporan penganiayaan umum juga sudah dibuktikan dengan oleh Bu Titin, cuma laporan itu nggak jalan. Dan kemudian Komnas HAM juga kepada Polda pun juga nggak jalan. Artinya bahwa kita sekarang fokus, kita akan berkumpul melalui dengan tim mendiskusikan apa sih novum untuk kita pegang, dan tentunya setelah itu kita akan meminta ahli pidana yang handal di dalam bidangnya untuk mendapatkan novum itu terkait. Artinya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi karena Sadikun juga berstatement bahwa malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya kan, bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sini. Selain itu, Farhad yang ditemani oleh Krisnamurti juga mengaku siap untuk mendampingi Saka yang pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sebagai saksi untuk terduga tersangka baru dalam kejadian ini, yaitu Peggy Setiawan. Lantas seperti apa kata Saka terkait PK yang akan dilakukannya melalui pengacara Farhad Abbas? Benarkah ia pun yakin Farhad bisa membantunya untuk mendapatkan keadilan? Jangan sampai Saka ini kena kayak peradilan atau persidangan 2 kali. Dan kepada pihak polisi, Saka ini jangan ditakut-takut, tidak akan 2 kali akan ditangkap. Saka ini biar nggak datang juga, dia akan tetap hadir pada pengadilan nanti. Jadi dia ini juga jangan dibuat trauma lagi. Jadi hari ini pemanggilan biasa kalau kedua. Memang Saka ini nggak mampu untuk biaya ke Bandung aja nggak punya kan, biaya ke Bandung. Harusnya pihak kepolisian tahu ini terpidana
dan udah menjalani masa penjara, harusnya dijemput gitu. Nggak usah diundang-undang kayak biasa gitu. Ya, namanya orang trauma, dibayar ke kantor polisi dia nggak mau kan, misal dia pernah mendapatkan kejadian-kejadian pada trauma, betul misal. Nah, oleh karena itu besok kita hadir jam 1 sesuai undangan. Saka kan sudah bebas dan Saka juga masih dalam proses bebas bersyarat dan masih mengajukan banding dan wajib banding kasasi juga sudah dilakukan dan sekarang akan meneruskan dengan PK dan semoga PK itu berjalan dengan lancar dan untuk keadilan seadil-adilnya mungkin, bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana, biar semuanya itu terbuka. PK ini bisa membersihkan nama kapolres? Yakin. Sementara itu, yang tidak kalah mengejutkan adalah munculnya CCTV yang tidak berselang lama sejak munculnya nama Mel-Mel di salah satu stasiun televisi swasta. Lantas, seperti apakah pakar telematika ketika menelisik video CCTV yang diduga merupakan rekaman di TKP Vina dan Eki disiksa? Lalu benarkah gambar dalam video CCTV tersebut mirip dengan apa yang telah dikisahkan oleh Mel-Mel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Halo, aku Hanum Romantio, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Babak baru tabir gelap di balik kasus kematian Vina dan Eki sedikit demi sedikit mulai terkuat. Dan kini beredar di sosial media video CCTV diduga rekaman di TKP saat Vina dan Eki disiksa hingga berujung meregang nyawa. Terlihat sekilas jika video rekaman CCTV tersebut sesuai dengan keterangan Mel-Mel yang mengaku sebagai saksi mata di malam tersebut, bahwa saat mampir membeli sesuatu bersama Eki, Vina dan juga Linda yang diboncengnya, ada 3 pemotor yang lewat lalu meneriaki nama Eki. Menanggapi munculnya video diduga hasil CCTV di TKP tersebut, ahli telematika Roy Suryo pun akhirnya buka suara. Lantas, seperti apakah Roy Suryo ketika menelisik video CCTV tersebut? Benarkah gambar dalam video CCTV tersebut mirip dengan apa yang telah dikisahkan oleh Mel-Mel sebelumnya melalui rekaman suara yang viral di salah satu kanal YouTube dan saat tampil di salah satu stasiun televisi swasta? Terus terang di tahun 2024 ini kita harus sangat hati-hati karena sekarang banyak muncul teknologi kayak deepfake, kayak reface yang itu bisa mengganti wajah kita, ya, wajah salah satu pemirsa gitu, tempelin di film itu sangat mungkin dibuat nyanyi juga bisa gitu loh. Banyak itu sering saya pakai kalau untuk untuk seminar, untuk menunjukkan sesuatu. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati dan makanya ini ujungnya 2. Kalau ini memang misalnya ini benar, ya CCTV ini disimpan dari dulu, maka mungkin kesampingkan dulu kenapa dulu nggak diperiksa dan lain sebagainya. Oke lah, yang penting malah ada orang yang menyelamatkan ini, pahlawan dia gitu ya. Mungkin dia pegawai dishub atau apa yang karena CCTV-nya itu tampak seperti screen capture-nya tampak tangkapan layar, tampak kamera-kamera dari atas semua itu ya. Itu. Atau kalau ini ternyata fake CCTV, fake screen capture, waduh, orang ini harus kemudian dijerat dengan pasal mungkin membuat kegaduhan. Karena apa? Dia justru akan menambah kesulitan dari kasus ini karena akan kemudian membuat kasusnya lebih bertambah panjang. Tapi sekali lagi saya ingin kasus ini segera ditindaklanjuti dengan cepat karena ada bukti tangkapan layar itu. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati karena orang sangat mungkin sekarang membuat tangkapan layar dari gambar-gambar atau video yang fake. Saya percaya filmnya ada, ya, karena apa yang ditangkap itu adalah beberapa gambar yang signifikan. Nah, cuma masalahnya filmnya ada tuh film bener atau enggak, ya gitu ya. Saya hanya mengatakan filmnya ada. Karena apa? Karena itu tidak mungkin ketika dulu belum dibahas
soal ada sosok wanita, bukan final ya, sosok wanita yang ada dalam screen capture itu, kemudian sekarang diributkan, tiba-tiba dia ada di situ. Nah ini kan seolah-olah yang mengedit ini atau yang menampilkan gambar ini itu adalah teknologi hal-hal yang sekarang, opini yang berkembang sekarang. Nah, perkara apakah yang ada itu adalah yang asli zaman dulu atau tidak ya. Kalau lihat kualitasnya masih mungkin 2016 seperti itu. Tapi kalau lihat kemudian ini gambar-gambar ini nampak menyesuaikan yang cerita sekarang, ya bisa jadi itu memang baru sekarang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.